Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Alhamdulillah. Suatu kehormatan, suatu kebanggaan kami dari IKPN TV menyapa Pak Daryono. Nah, di mana beliau sekarang? Ntar kita coba gali lagi. Yang pasti Pak Daryono ini menjadi anggota IKPLN waktu di Palembang, Pak ya? Ya, alhamdulillah dinas terakhir di wilayah S2JB. Nah, Pak Bambang ini adalah GM di WS2JB. Mengakhiri karir di PN di Palembang, Pak ya? Iya, betul. Nah, mungkin sekilas, Pak, perjalanan karir Bapak Daryono ini di PLN, Pak. Oke, terima kasih Pak Muhar, juga sahabat-sahabat IKPLN TV dan semua pendengar semuanya. Alhamdulillah saya diterima di PLN itu sejak tahun 93. Jadi 93 saya masuk PLN. Kebetulan OJT-nya di Bukit Tinggi dulu saya. Ada job training di Bukit Tinggi di proyek Indo. Dulu ada Picketring Sumbario, sekarang sudah nggak ada. Jadi di Picketring Sumbario, kemudian saya diangkat jadi pegawai itu tahun 1994, ya, tahun 94 itu ditempatkan di PLT Arenun. Waktu itu masih proyek, jadi masih buka hutan, babat alas lah istilahnya, karena benar-benar masih hutan waktu masuk ke sana itu. Nah, ini memang pengalaman yang nggak terduga juga, karena begitu masuk ke PLN ini ngira langsung masuk di tengah hutan gitu. Jadi ada namanya di sana Lepondom. Lepondom itu tempat base camp kami, base camp proyek kami. Waktu saya datang itu sekitar jam 12-an siang lah ya, jam 12 siang di lokasi proyek itu nggak kelihatan karena tertutup kabut semuanya. Jadi benar-benar di atas kayak di atas awan lah gitu. Alhamdulillah di proyek itu saya hampir 8 tahun ya, dari 94 ya 7 tahunan lah, 7 tahunan di sana sampai tahun 2001 saya mengikuti itu. Dulu ada programnya Pak Kuntoro, itu ada Mencap gitu ya. Nah, alhamdulillah saya mengikuti program itu dan lolos. Akhirnya saya dipindahkan untuk OJT kembali. OJT menjadi manajer cabang di cabang Binjai. Nah, di cabang Binjai hanya 6 bulan. Kemudian saya ditarik ke PLN Pusat, pindah ke PLN Pusat. Waktu itu pas lagi ada restrukturisasi, jadi saya masuk ke sana untuk mengawasi pekerjaan konsultan di sana di proyek di PLN Pusat. Nah, setelah hampir 3 tahun di PLN Pusat, tepatnya 2001 sampai 2003. 2003 saya dipindah untuk menjadi manajer cabang di Bukit Tinggi kembali. Jadi kembali ke Bukit Tinggi. Kalau dulu Bukit Tinggi itu OJT, saya pindah lagi ke Bukit Tinggi menjadi manajer cabang di Bukit Tinggi. Kemudian 3 tahun di Bukit Tinggi, pindah ke Jawa Barat di cabang Garut. Jadi manajer cabang Garut 3 tahun juga. Jadi kalau lihat 3 tempat tadi, 4 unit tadi, saya tuh kayaknya spesial di daerah dingin terus gitu ya. Karena di Bukit Tinggi udah dingin, kemudian pindah ke Sumatera Utara itu di Lepondom, di PLT Arenun itu juga daerah tinggi, jadi ketinggian di 1.600 meter tinggi, kemudian pindah ke di Garut itu juga daerah dingin juga gitu, jadi lebih banyak kedinginnya. Nah, kemudian dari Garut saya pindah lagi ke PLN Pusat lagi tahun 2009. Nah, setelah tahun 2010 saya pindah ke Surabaya. Itu dulu ada PLN Bukit Kalinusa. Ya, sekarang udah nggak ada namanya. Jadi PLN Pembangkitan Kalimantan dan Nusa Tenggara.
Jadi proyeknya ada di Kalimantan dan Nusa Tenggara, tapi kantornya di Surabaya. Nah, akhirnya tahun 2001, kalau nggak salah, ya tahun 2001, waktu zaman Pak Dahlan Iskan, kantornya harus pindah mendekati proyek. Akhirnya kami memutuskan untuk berkantor di Mataram. Nah, jadi membuka kantor baru di Mataram, cari kontrakan karena tidak punya kantor di Mataram, terpaksa cari kontrakan dulu di Mataram untuk menjadi kantor. Nah, tahun 8 bulan kalau nggak salah saya di Mataram, ditarik kembali ke PLN Pusat untuk menangani di pengembangan organisasi. Nah, dari pengembangan organisasi hampir 5 tahun saya di PLN Pusat, jadi di PLN Pusat itu sudah 3 kali saya. Nah, 3 kali, dan terakhirnya agak panjang, agak 5 tahun, kemudian baru pindah ke Bandar Lampung sebagai GM di distribusi Lampung, dan nggak genap 1 semester di Lampung, digeser lagi ke utara, pindah ke Palembang. Jadi di Lampung itu hanya sekitar 5,5 bulan, kemudian pindah ke Sumatera Selatan, ke WS2JP, sampai pensiun. Jadi berakhir di S2JP. Begitu Pak, riwayat kerja saya. Nah, Bapak ini posisi di Solo Pak ya? Alhamdulillah sekarang saya menetap di Solo. Tapi nggak pernah di perjalanan karir itu nggak pernah dinas di Jateng Pak ya? Belum pernah. Belum pernah, tapi ya teman-teman di Jateng banyak yang kenal juga gitu. Meskipun saya belum pernah di sini, tapi banyak yang kenal juga gitu. Jadi gimana nih Pak Daryono? Setelah menjadi anggota IKPN atau Purna, apa nih kegiatan dari sosok Pak Daryono ini? Ya, alhamdulillah kegiatan kita namanya udah Purna ya, kita nikmati saja, kita enjoy dengan kegiatan-kegiatan kita sehari-hari. Tentunya kita sudah bebas dari tugas-tugas yang berat mungkin ya. Kalau rutinitas yang berat, kalau masih dinas kan harus pagi-pagi harus segera berangkat ke kantor dan sebagainya. Kalau sekarang sudah lebih rileks lah Pak, kita menikmati hidup karena masa purna tugas ini ya kita harus tetap enjoy, tetap sehat dan tetap bahagia. Jadi kegiatan saya sehari-hari, kalau sehari-hari ya alhamdulillah kebetulan dekat masjid ya, lebih dekat ke masjid, kemudian di rumah juga ada kajian-kajian, lebih banyak ikut kajian. Di waktu-waktu senggang juga ini ya untuk jaga kesehatan, olahraga aja. Jadi olahraga bersama teman-teman IKPLN juga, ada kegiatan goes, ada kegiatan tenis, kita ikutin aja. Yang penting kita sehat dan kita bahagia, untuk menjaga silaturahmi juga dengan teman-teman IKPLN di Solo sini gitu Pak. Oh ya, kalau ketua IKPLN sendiri di Jateng Pak Supriyanto Pak ya? Oh iya Pak Supriyanto. Nah, tapi saya juga belum jarang komunikasi sama Pak Supriyanto. Oh ya, beliau kan di pusat juga dulu kan? Iya. Mungkin sebelum dilanjut Pak, mungkin ada salam-salam khususnya buat teman-teman di WS2JB nih Pak. Ya, assalamualaikum buat teman-teman semua, khususnya di KPLN S2JB. Salam sehat selalu. Kalau S2JB itu kan selalu hirup cukup, jadi imunnya kuat katanya. Dan juga rekan-rekan semuanya di seluruh Indonesia, salam sehat selalu. Yang penting tetap sehat dan bahagia. Itu Pak Pete. Oke, baik Pak Daryono. Nah, tadi olahraga. Terus selain itu ada apa? Mungkin ada kegiatan lain Pak? Sekalian kajian tadi, olahraga, goes. Ya kalau yang membutuhkan waktu sepenuh ya, waktu untuk itu ya rata-rata itu aja. Tapi kalau kegiatan-kegiatan yang lainnya sih ya kebetulan saya sudah merintis untuk passive income ya. Itu
tahun yang lalu saya mencoba berpikir untuk bagaimana kita nanti setelah pensiun itu kita tidak kekurangan, ya kita tetap bisa enjoy, tetap bisa terutama bisa bersedekah itu yang utama. Jadi tidak mengurangi itu, harus punya passive income. Nah, saya nggak mau lagi udah pensiun harus capek-capek, harus kerja ke sana kemari, harus mobilitas tinggi. Wah, ini yang harus kita hindari, Pak, apalagi usia sudah mendekati 60 ini, ya harus kita kurangi itu. Jadi sudah nggak perlu banyak berpikir untuk urusan pekerjaan dan sebagainya. Maka dari awal kita persiapkan untuk membuat namanya passive income-nya. Nah, passive income yang saya rintis memang saya menyediakan ya kos-kosan lah untuk anak-anak mahasiswa, ya sekaligus membantu untuk anak-anak mahasiswa yang membutuhkan tempat tinggal, terutama di sekitar kampus di 11 Maret sini, Pak. Tapi itu yang ngurus sebenarnya lebih banyak istri saya yang ngurus, saya ya kan hanya buat ide-idenya aja gitu. Jadi udah 10 tahun, Pak, ya? Ya, alhamdulillah saya udah mulai 10 tahun untuk membuat tempat kos itu, dan sekarang awalnya sih waktu itu hanya 23 kamar dulu satu tempat, kemudian berkembang 2 tahun kemudian tambah lagi 1 tempat, terus terakhir tambah lagi 1 tempat lagi gitu. Jadi ada 3 lokasi lah yang kita punya sekarang di sini. Ini sekaligus promosi juga ini, Pak. Ya, di Solo, Pak, ya. Maaf, sebenarnya sebelum dengan Pak Daryono saya udah bicara, waktu saya pernah silaturahim dengan Bu Wiluyo. Ibu Wiluyo. Iya. Ibu Wiluyo. Waktu itu saya pernah silaturahim dengan Sumkal, Pak. Iya. Regona Sumkal, tapi ibu PI-nya, Pak. Iya. Nah, di situ Ibu cerita bahwa sedang merintis kos-kosan, makanya saya tahunya itu Pak Daryono. Ya, alhamdulillah sudah jalan sekarang. Jadi sekarang udah ada 3 lokasi ya, Pak Daryono, ya? Ya, sekarang 3 lokasi berdekatan. Ya, alhamdulillah Allah juga menunjukkan ke saya, mungkin mengirim juga orang-orang yang bisa saya percaya gitu ya. Artinya kos itu saya juga nggak memasarkan sendiri, tapi ada yang jaga, yang menunggu di situlah yang memasarkan, yang cari pelanggannya gitu. Cuman mungkin keputusan tetap di kita gitu ya. Jadi kalau kebetulan kami ini dalam mengelola ini tidak melulu untuk pure business gitu ya. Artinya tetap kita kalau ada yang perlu dibantu tetap kita bantu. Misalnya ada anak yang awalnya kan kita tawarkan, misalnya awalkan 1 tahun itu kontraknya sekian. Nah, tapi kalau ada yang nawar ya kita kasih juga gitu. Nah, mungkin kan kemampuan orang beda-beda gitu. Jadinya nggak semuanya pure business, tapi tetap juga kita bantu juga anak-anak mungkin kurang mampu, tetap kalaupun dia meminta kita kasih juga gitu, Pak. Jadi sambil sedekah juga ya. Ya, alhamdulillah begitulah kira-kira, Pak. Alamatnya bisa disebutkan, Pak Daryono? Alamat yang tempat kosnya? Ya, 3 lokasi tersebut. Alamatnya itu alamat persisnya saya nggak begitu hafal, ya. Tapi kira-kira nama kosnya itu Wisma Latifah 1, 2, dan 3. Jadi Latifah 1 itu yang pertama, kemudian 2 yang kedua, yang 3 yang terakhir ini. Nah, lokasinya ada di belakang kampus Universitas 11 Maret. Jadi tepatnya di belakang kecamatan Kecamatan Jebres di Jalan Surya Tenggelam. Nah, itu 3 lokasi ini berdekatan, jaraknya nggak begitu jauh, hanya sekitar jarak 200-300 meter.
Oh, jadi kalau ke kampus nggak perlu kendaraan lah ya? Ya, kendaraannya sepeda motor lah. Kalau sekarang nggak, hampir nggak ada anak yang jalan kaki kalau ke kampus itu meskipun dekat saja. Nah, gimana dalam perjalanan Wisma Latifah ini 10 tahun sudah, gimana Pak? Liku-likunya Ya, Pak? liku-likunya sih kalau saya kayaknya lebih banyak sukanya ya. Padahal ini karena hampir alhamdulillah yang pertama itu selalu penuh terus ya. Termasuk yang ketiga ini pun selalu terisi gitu ya. Meskipun di saat pandemi kemarin kebetulan yang ketiga ini begitu selesai saya bangun, saya selesai bangun harusnya bisa segera dipasarkan, bisa segera panen, tapi terus kena pandemi, mahasiswa tidak ada yang ke kampus, kosong. Jadi kita sewakan ini, kalau biasanya tahunan, jadi sesuai permintaan, ada yang minta 1 bulan juga boleh, ada yang minta kosnya hanya seminggu, 2 minggu juga boleh, bahkan ada yang bayar harian juga ada gitu. Jadi ya kita terima semua gitu. Kalau sebelum pandemi, memang kita harus 1 tahun gitu untuk memudahkan pengurusan gitu. Tapi setelah pandemi ini kita rubah, jadi berapapun mau ya kita terima gitu. Kalau boleh tahu Pak, setahunnya Pak? Ya, alhamdulillah yang penting kalau saya hitung-hitung memang kita 10 tahun itu sudah break even point lah gitu. Artinya untuk biaya bangun sama biaya beli tanahnya itu sudah tertutup selama 10 tahun. Artinya setelah 10 tahun itu kita tinggal keuntungannya belum lagi harga tanahnya juga semakin naik. Ya. Jadi saya sarankan juga untuk teman-teman yang mungkin mau mempersiapkan untuk pensiun itu, terutama teman-teman yang belum pensiun ya. Kalau sudah pensiun mungkin agak berat kalau baru memulai. Jadi saya sarankan memang investasi untuk jangka panjang itu investasi properti. Jadi bisa kita sewakan dan harga propertinya sendiri itu sudah pasti akan naik terus gitu. Itu ya alhamdulillah cukuplah untuk sehari-hari gitu Pak. Tiap bulan yang tanggal 5 itu nggak ngaruh lah ya? Alhamdulillah kalau tanggal 5 itu nggak begitu mengaruh gitu. Artinya untuk sehari-hari setelah pensiun ini kita nggak berubah nggak banyak berubah ya dari kegiatan saya sebelum pensiun juga. Yang pasti yang berubahnya hanya mobilitasnya aja sudah mulai berkurang, tapi untuk kegiatan sehari-hari insya Allah kita nggak berkurang ya. Jadi tidak ada yang banyak berubah lah antara sebelum pensiun maupun setelah pensiun itu. Pak ini kan nggak dinasnya sendiri nggak di Solo, tapi bisa merintis di Solo kan untuk Wisma Latifah ini gimana tuh manetnya Pak? Kebetulan kalau saya ini modalnya kepercayaan, Pak. Jadi pada saat bangun itu pun saya percaya sama ada ya tukangnya lah. Itu tukang itu saya nggak borongkan. Kebetulan tukang ini juga masih kerabat juga gitu ya. Jadi kita percayakan penuh. Saya hanya ngasih gambarnya aja, gambarnya seperti ini. Udah kita serahkan tukangnya itu tukang yang ngerjain sendiri. Kadang-kadang dia belanja sendiri juga untuk untuk bahan bangunannya. Jadi tiap Sabtu itu tinggal kita bayar berapa tagihannya gitu. Dan alhamdulillah modal kepercayaan itulah yang saya kembangkan dan sampai sekarang kepercayaan itu yang terus terjaga sehingga mereka pun juga nggak mau macam-macam gitu. Jadi alhamdulillah semuanya diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Tips sudah, semua sudah. Terus Pak Bambang, kalau saya sebutkan Masjid Nurul Ikhwan, apa yang ada di benak Pak Daryono ini?
Alhamdulillah masjid itu artinya ya perjuangan yang cukup panjang juga ya. Sebenarnya saya ini hanya meneruskan aja karena kan ide dari untuk merehab masjid itu kan sudah lama sebelum saya ada, bahkan sebelum saya ada itu anggarannya sudah ada, sudah dianggarkan, cuman prosesnya nggak terwujud gitu lama gitu. Dan alhamdulillah bisa selesai dan sekarang teman-teman bisa lebih nyaman untuk beribadah, itu aja. Kalau ya saya hanya bantu untuk memberikan ide-ide desainnya dan sebagainya, itu aja. Kalau anggarannya sebenarnya sudah lama ya, karena masjid yang lama itu kalau boleh saya katakan sebenarnya bukan masjid itu, karena dulu kan menurut cerita teman-teman bahwa ruangan itu dulu adalah ruangan tera gitu ya. Karena sekarang tera udah nggak ada, ruangan itu dijadikan menjadi tempat ibadah, jadikan masjid. Gitu. Ya. Sekarang pembinaannya dilanjut oleh Pak Bambang Duyanto, Pak ya? Ya, alhamdulillah mudah-mudahan terus masjidnya bisa terus makmur lah. Amin, amin. Oke Bapak, terakhir nih, mungkin ini Bapak tadi nyarek Bapak malah merintis 10 tahun sebelum purna. Betul. Nah, mungkin ada apa? Ada yang belum mulai atau yang belum purna akan memulai aktivitas belum purna ini, Pak. Untuk memulai ini memang harus ada keberanian, harus ada keberanian dari kita dan kita harus bisa memanage itu ya. Artinya jangan teman-teman jangan terlibat hutang lah. Alhamdulillah saya untuk bisa merintis bangun kos-kosan itu juga tidak melibatkan hutang dari bank, tapi alhamdulillah cukuplah gaji kita dari PLN. Asal kita bisa memanage, kita bisa mensyukurinya dengan baik, insya Allah cukup. Jadi tidak perlu kita untuk memulai menyiapkan pasif income kita itu harus dengan pinjam uang dari bank, nggak perlu. Jadi cukup dengan gaji yang masih aktif ini, insya Allah cukup. Dan saya sendiri juga semuanya itu dari penghasilan dari PLN semua, tidak terlibat dalam hutang. Karena bisa dibayangkan kalau kita terlibat hutang, pada saat saya bangun yang terakhir, itu begitu selesai pandemi. Nah, kalau ini kita terlibat dengan hutang di bank, bisa dibayangkan bahwa setiap bulan kita tetap harus bayar ke bank, sementara penghasilan dari kosnya ini nggak jalan gitu kan. Jadi alhamdulillah karena kami tidak terlibat hutang meskipun pandemi, ya tetap enjoy aja, nggak apa-apa, kita biarkan. Dan alhamdulillah sekarang juga sudah mulai terisi semua gitu. Bahkan sekarang sudah sold out semua ini. Jadi kemarin juga ada teman-teman dari PLN yang mau ngekos di situ juga. Saya bilang, waduh, mohon maaf nih sudah penuh gitu. Oh, udah ya, gitu. Iya. Oh, ada teman-teman dari PLN, nggak tahu udah sold out, Pak ya. Cuman kalau ada teman-teman dari IKPLN daerah mau ke Solo ini berarti paling bisa silaturahim aja, Pak ya. Nggak bisa nginep di sana, Pak ya, stay di sana ya. Oh, nggak bisa. Kebetulan kan kami ini wismanya khusus putri juga ya. Apalagi kalau bapak-bapak pasti nggak bisa. Ya, sesuai namanya tadi ya. Iya, betul. Ya, Wisma Latifah. Baik. Sekali lagi buat teman-teman yang mau mempersiapkan, terutama yang mau mempersiapkan untuk pensiun, cobalah untuk berpikir ataupun menyiapkan. Ya, kita harus siap dengan kondisi setelah pensiun itu pasti penghasilan kita dari perusahaan itu sudah turunnya sangat drastis sekali. Ini harus kita persiapkan dengan baik, jangan sampai kita drop ya, apalagi sampai power syndrome. Dulunya kita penghasilannya
cukup besar, begitu pensiun kita nggak ada kegiatan apa-apa, terus berkurang dan kita harus masih kerja keras, banting tulang. Nah ini yang harus kita hindari agar kita tetap di usia yang sudah pensiun ini lebih banyaklah kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lebih banyak kita untuk meningkatkan ibadah kita sehingga kita tidak terlalu sibuk lagi untuk mengejar kehidupan dunia. Lebih banyak kita kehidupan akhirat yang harus kita kejar, tapi bukan berarti kita meninggalkan bagian kita di dunia, tapi tetap kita harus bisa menghidupi kegiatan kita di dunia, yaitu dengan cara kita menyiapkan untuk passive income-nya. Mungkin banyak teman-teman yang mendirikan toko, bengkel, dan sebagainya, itu baik-baik saja. Tapi itu pilihan ya, semuanya pilihan tergantung dari mau kita masing-masing gitu ya. Kalau saya memang prinsip saya nggak mau capek-capek lagi di usia senja, sudah tua, jadi cukup menikmati aja. Alhamdulillah, saya di rumah, saya tinggal gowes, saya tinggal pengajian. Kadang SMS bankingnya masih bunyi gitu loh. Keluarga, putra putrinya Pak? Anak saya ada 3, yang 1 dan 2 sudah kerja, tinggal 1 ini yang masih kuliah di 11 Maret juga, ambil manajemen di S2 di sini. Jadi ya sudah, artinya nggak berat juga lah gitu loh. Jadi kita masih bisa enjoy ya, kita tinggal kemana-mana. Dari 355-nya masih jalan Pak. Kalau kita kan kalau masih aktif kan nunggu setiap tanggal 25 baru bunyi SMS bankingnya. Kadang-kadang tengah malam ada yang tanggal berapa aja ada yang masuk gitu. Ya sedikit-sedikit tapi kita syukuri ya karena itu bagian dari nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Baik Pak Daryono, terima kasih nih telah berbagi. Maaf kalau mengganggu waktu Bapak nih. Saya culik nih. Pagi-pagi saya culik ini. Baik, demikian silaturahim IKPN TV dengan Bapak Daryono langsung dari Kota Solo. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.